Kita sekarang masuk ke part 3 ya, mengenai nilai maksimum dan minimum ya. Coba kita baca definisinya. Fungsi f, x, y yang terdefinisi pada domain df mempunyai nilai maksimum lokal di titik x 0, y 0 jika do, ini bacanya do ya, do atau apa gitu, nanti coba dilihat ya, lebih besar daripada 0, sehingga berlaku fx, y lebih kecil sama dengan fx 0, y 0 untuk setiap x, y elemen dari b do ini. Untuk x 0, y 0 irisan dari df. Fungsi fx, y yang terdefinisi pada domain df mempunyai nilai minimum lokal di titik x 0, y 0 kalau misalkan si ininya itu lebih besar daripada 0, sehingga berlaku seperti ini ya. Coba kita kerjakan langsung soal saja. Kalau disuruh menentukan semua titik kritis dari fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat ditambah xy. Coba kita buat ya. Tadi persamaannya itu adalah f xy sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah xy. Nah, kita akan tahu sebetulnya dengan persamaan ini di pertemuan sebelumnya ada namanya domain natural. Nah, dia memiliki turunan parsial pada domain naturalnya. Makanya akan berlaku, nanti kalian harus ingat ini ya, makanya akan berlaku gradien dari f ini itu adalah 0. Nah, ini sebenarnya kuncinya di sini ya. Nah, gradien itu apa? Gradien itu adalah turunannya kan? Nah, bagian yang ini kita turunkan terhadap x, begitu kan? Bagian yang ini kita turunkan terhadap y. Nah, sekarang coba kita turunkan. Nah, bagian atas nih kita turunkan terhadap x kan ya? Kalau ini kita turunkan terhadap x, berarti y-nya yang konstan. Berarti ini udah jelas jadi 0. Ya kan? Berarti ini jelas jadi kan xy, y-nya yang konstan, berarti sama aja dengan yx itu kan, xy itu kan. Kalau y-nya konstan diturunkan terhadap x, berarti turunnya adalah y-nya doang ya. Gitu, berarti yang ini 2x kuadrat diturunkan menjadi 2x begitu. Y kuadrat diturunkan terhadap x itu adalah 0 karena y-nya konstan, ditambah xy atau yx diturunkan terhadap x itu adalah plus y gitu ya. Baru yang bagian bawahnya ini kita turunkan terhadap y, berarti kalau kita turunkan terhadap y berarti x-nya yang konstan. Berarti 2x di x pangkat 2 diturunkan terhadap y 0. Y pangkat 2 kita turunkan terhadap y jadi 2y. Xy kita turunkan terhadap y jadi x kan, plus x itu sama dengan 0 gitu ya. Kalian masih ingat di persamaan linear itu kita punya 2x plus y sama dengan 0, kita juga punya 2y plus x sama dengan 0. Nah, terserah ini kalian mau pakai metode eliminasi atau mau pakai metode substitusi juga boleh. Kalau kalian mau coba-coba pakai matriks juga silahkan. Yang penting kalian harus dapat x-nya berapa gitu ya, dan y-nya berapa. Kalau mau pakai substitusi misalkan ya, berarti kan 2x plus y gitu ya. Berarti ini kan sama dengan y sama dengan min 2x gitu kan. Nah, y sama dengan min 2x, masukin ke sini kan. Yang ini nih masukkan ke sini. Sehingga akan menjadi 2 dikali min 2x ditambah x gitu sama dengan 0. Berarti min 4x ditambah x sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti ini jadi min 3x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 per min 3 sama dengan 0. Nah, kita dapat x-nya 0. Kalau dapat x-nya 0, baru y-nya bagaimana? Y-nya kita substitusikan aja. Sini, kemana aja lah sama aja.
kita akan dapat juga nanti. Berarti jadi 2Y ditambah 0 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan 0 sehingga Y sama dengan 0. Nah, kita tahu dari sana sebetulnya X, Y-nya itu adalah X, Y-nya untuk yang hasil ini adalah 0,0 gitu kan ya. Nah, dengan demikian sistem persamaan tadi itu dia mempunyai solusi 0,0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa titik kritis dari fx, y itu di titik 0,0 begitu. Kemudian kita juga bisa melihat dari D-nya ya, nilai D-nya. Misal turunan parsial, kita memperhatikan nilai D di sini ya. Misal turunan parsial kedua dari fx, y itu kontinu pada suatu cakram dengan pusat x0, y0. Dan gradien fx0, y0 sama dengan 0 gitu ya. Didefinisikan sebagai ini. Ini D-nya nih. Tadi kita kan udah belajar yang bagian daerah sini ya. Untuk menentukan apa tadi? Semua titik kritis ya. Sekarang coba kita lihat belajar ini. Nah, kalau misalkan si hasil D-nya ini, si D-nya itu adalah ini ya. Jadi fxx, ingat fxx. Fxx itu adalah kalau dia diturunkan terhadap x, kemudian turunkan lagi terhadap x untuk x0 dan y0. Fyy diturunkan terhadap y, kemudian turunkan terhadap y lagi. Dikurangi fxy, tapi dikuadratkan yang ini. Diturunkan terhadap y, baru turunkan terhadap x. Bacanya dari belakang gitu ya. Nah, kalau si hasil D-nya itu nanti lebih besar daripada 0 dan si fxx-nya itu juga lebih besar daripada 0, maka f ini memiliki nilai minimum lokal di titik x0, y0 gitu ya. Nah, kalau si D-nya lebih besar daripada 0 tapi si fxx-nya itu kurang dari 0, maka si f ini akan memiliki maksimum lokal pada x0, y0. Lalu bagaimana kalau D-nya kurang dari 0? Maka si f ini tidak memiliki nilai ekstrim lokal di titik x0, y0. Nah, titik x0, y0 itu yang demikian disebut titik plana namanya gitu ya. Coba kita menyelesaikan soal. Soalnya begini, tentukan apakah titik kritis 0,0 dari fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah xy itu merupakan titik terjadinya nilai maksimum lokal atau minimum lokal gitu ya. Apakah itu titik terjadinya nilai maksimum atau minimum lokal? Kita buktikan sekarang ya. Caranya gimana? Cari D-nya. Kan kita udah belajar nih D-nya. Kalau D-nya lebih besar nanti gimana? Kalau D-nya lebih besar tapi fx-nya kecil gimana? Kalau D-nya lebih kecil gimana? Berarti kuncinya cari D-nya. Untuk D itu kita butuh apa? Kita butuh fxx ya kan? Kita butuh fxx, kita juga butuh fyy, juga kita butuh fxy gitu ya. Nah, sehingga kita coba lihat di sini. Kita tulis persamaannya ya. Persamaannya itu tadi apa? Fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah xy gitu. Sehingga didapatkan fx-nya berapa? Kita cari aja fx-nya. Fx itu berarti diturunkan terhadap x kan ya. Berapa yang ini? Hasilnya 2x. Ini kan kalau kita turunkan terhadap x, yang ini jadi konstan kan, y-nya juga konstan, sehingga ini akan menjadi 2x plus y. Kalau kita turunkan terhadap y, x-nya yang konstan, berarti jadi 2y plus x. Ini udah yang barusan, soal yang barusan. Lalu bagaimana kalau fxx? Fx itu adalah setelah diturunkan terhadap x, setelah diturunkan terhadap x itu si ini kan, kita turunkan lagi terhadap x. Jadi fxx itu adalah yang ini ya, kita turunkan terhadap x, y-nya konstan, berarti ini jadi 0 nih. 2x diturunkan terhadap x, 2. Kita butuh apa lagi tadi? Fyy. Kita coba cari fyy. Habis diturunkan terhadap y, yang ini
kita turunkan lagi terhadap Y lagi kan. Yang ini turunkan terhadap Y, ininya jadi 0 kan. 2Y kita turunkan terhadap Y jadi 2. Gitu. Baru kita butuh apa lagi di rumusnya? Butuh fxy nih. Nah, karena ini kebetulan langsung angka, jadi tidak perlu disubstitusi. Sebetulnya kalau di sini kan 0,0 gitu ya. Nah, kalau misalkan ada, nah di sininya hasilnya misal 2Y, berarti 2 dikali 0 gitu. Nah, karena ini kebetulan langsung angka aja, jadi nggak ada kepake tadi si 0,0 itu belum kepake gitu ya. Nah, coba sekarang kita fx, kita butuh apa lagi tadi? Fxy ya. Nah, iya fxy. Kita butuh fxy. Fxy itu adalah setelah diturunkan terhadap y, kita turunkan terhadap x. Nah, si ini berarti nih. Si ini. Kita habis menurunkan terhadap y kan dia hasilnya. Baru sekarang kita turunkan terhadap x. Kalau kita turunkan terhadap x, berarti y yang konstan. Berarti dia jadi 0. X diturunkan terhadap x jadi 1 kan ya. Nah, kita udah punya nih. Setelah itu diapain? Setelah itu dicari D-nya. Rumus D tadi apa? Fxx. Rumus D itu adalah dari sini, rumus D itu adalah fxx untuk x0, y0. Nah, apakah ini itu udah x0, y0? Udah. Karena dia itu nggak ada x 0, nggak ada x-nya, nggak ada y-nya gitu ya. Jadi nggak usah disubstitusi, nggak apa-apa. Langsung aja nilainya 2. Dikali kan tadi rumusnya ya. Dikali fy x0, y0 gitu kan. Baru dikurang fx y x0 y0, tapi dia dikuadratin. Nah, dikuadratin gitu ya. Nah, fxx kita lihat nih, yang ini nilainya berapa tadi? Fxx 2, fyy nilainya 2 gitu ya, dikurangi 1 kuadrat ya kan, sehingga nilainya jadi 4 dikurang 1 jadi 3. Ini nilai D nya sama dengan 3. Kalau 3 nih, dari yang ini 3 itu lebih besar dari 0 apa enggak? Lebih besar daripada 0. Kemudian apalagi syaratnya? Nah, kalau D lebih besar daripada 0 nih, kemudian lihat syarat berikutnya, fxx nya nih yang dilihat, harus lebih besar dari 0 biar begini. Kalau kurang dari 0 begini kan. Kita lihat fxx kita. Nah, fxx kita sama dengan 2. 2 itu lebih besar daripada 0. Sehingga kita punya di sini D-nya lebih besar daripada 0 dan fxx-nya itu kan sama dengan 2. 2 itu lebih besar daripada 0. Nah, kalau D dan fxx-nya lebih besar daripada 0, maka si f ini memiliki nilai minimum lokal di titik x0, y0 tadi. Nah, jadi si yang ini memiliki nilai minimum lokal ya, tuh, minimum lokal pada titik 0,0. Nah, begitu ya. Oke, sisanya bisa kalian pelajari begitu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.